Teman-teman, malam ini saya ingin mendapatkan review dari teman-teman bagaimana observasi dari hasil ibadah sosial kemuhammadiyahan. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sudah dibagi kelompok? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Jadi satu kelompok ada berapa orang? Ada yang 4, ada yang 3, Ibu. Oke, kamarnya boleh tolong dinyalain semua nggak biar bisa kelihatan? Oke, nah sudah Firly belum nih. Asti gambar apa tuh Ti di atas Ti? Firly kameranya Anggi. Oke, nah sekarang Ibu ingin mendapatkan review dari teman-teman bagaimana hasil dari observasi terhadap duafa yang teman-teman sudah lakukan. Kelompok mana dulu yang mau menyampaikan ininya? Menyampaikan update-nya, temuannya? Kelompok siapa? Halo teman-teman. Saya ada, Bu. Oke. Sama siapa aja kelompoknya? Dimas sama Anjas, Bu. Dimas sama Anjas. Oke. Dimas, Anjas. Ya. Kameranya boleh tolong dinyalain nggak sih teman-teman? Kenapa kameranya nggak pada nyala? Oke. Silakan Fabian cerita observasinya di daerah mana, terus kira-kira gambarannya seperti apa. Silakan Fabian. Ya, kita sih baru nyari aja, Bu. Baru nyari kaum duafanya. Dari kemarin kita baru ada opsi 3 orang. Nanti baru kita pilih salah satu dari kaum duafanya gitu, Bu. Maksudnya daerah mana? Terus latar belakang duafanya. Kenapa memilih mereka bertiga? Kira-kira begitu. Ini kan sebagaimana minggu kemarin ya Ibu jelaskan karena situasi pandemi corona, jadi tidak mungkin melakukan peta desa. Karena kalau peta desa harus melibatkan masyarakat yang agak banyak. Nah, ketika melibatkan masyarakat yang agak banyak, dalam situasi pandemik seperti ini nggak mungkin. Jadi memang nggak apa-apa observasinya langsung melihat kira-kira duafanya siapa yang bisa dipilih. Nah, tadi Fabian mengatakan ada 3 orang kandidat. Nah, boleh nggak diceritain dari 3 orang kandidat itu siapa saja misalnya namanya dan latar belakangnya. Kenapa kemudian kelompoknya Fabian menjatuhkan pilihan kepada 3 kandidat ini. Silakan Fabian, nanti teman-teman yang lain juga bisa kasih tambahan ya selain Fabian ya. Silakan Fabian. Kalau dari saya yang saya temuin di daerah saya di Tanah Kusir, saya ada kaum duafa udah tua nenek-nenek jualan nasi uduk gitu kalau pagi keliling. Sama dia nafkain 1 orang cucunya yang udah ditinggal meninggal sama kedua orang tuanya, Bu. Cucunya usia berapa? Cucunya usianya sama kayak saya, Bu, umur 20 tahun. Sama 1 anak kecil. Saya nggak tahu umur berapa. Itu cucunya juga, berarti cucunya ada 2 ya? Cucunya ada 2. Oke, cucunya kerja nggak? Cucu yang pertama kalau nggak salah kerja deh, Bu. Oh, kerja di mana? Kalau kerjanya saya nggak nanya, Bu, kurang tahu juga. Kayak Ini di daerah mana? Jakarta Selatan, Bu, Tanah Kusir. Dekat Makam Bung Hatta. Itu dekat sama rumahnya dekat Fabian. sama rumah saya. Oke. Dua yang lain dekat sama rumahnya Kalau siapa? yang satu lagi Dimas, Bu, yang tahu. Yang 2-nya. Silakan Saya Dimas. nemuin 1, itu dia namanya Pak Rusman. Dia itu kayak biasanya dia di pinggir jalan tuh, dia nungguin ada kerjaan datang, dia bawa cakul, bawa ya pokoknya alat-alat kebun gitu, Bu. Dia jadi kayaknya jadi orang panggilan aja, misalkan ada kali kubur atau gimana, atau perbaikin kebun atau segala macam. Dia tuh lokasinya ada di Deplu, di dekat SMK Media Informatika, Bu. Nah, dia ini sama teman-temannya sih sebenarnya, ada lagi teman-teman yang lain. Dia udah tua, dia umurnya berapa ya kemarin ya? 50-an mungkin ya, 50-an kalau nggak salah deh. Saya soalnya nggak nanya jelas banget, soalnya dia waktu itu
ada orang yang pengen ini dia juga, pengen manggil dia juga, jadi agak buru-buru gitu Bu. Saya juga ngerekam sih sore, tapi nggak ngerekam banyak. Jadi yang saya dapetin dia itu sama teman-temannya dari kampungnya itu dia di mana ya? Cirebon apa gimana gitu kampungnya. Nanti saya cek lagi deh di rekaman saya. Pokoknya dia dari kampung sama teman-temannya nyewa kos di Jakarta, Deplu. Nah, dia itu ya gitu aja dia kerjanya di pinggir jalan, nungguin orang yang manggil, bawa cangkul segala macem. Kalau emang ada kerjaan ya dapat ya paling 200 sampai 300 ribu. Itu juga nggak nentu. Kadang kemarin katanya seminggu itu dia cuman baru dapat 200 ribu. Nah, waktu itu pas awal corona malah katanya sebulan emang nggak dapat apa-apa gitu. Untungnya katanya ada aja gitu orang ngasih makan lewat atau gimana gitu, Bu. Oleh yang dari yang saya temuin. Oke, satu lagi siapa? Katanya ada 3. Satu lagi Anjas. Saya Bu, cuma kalau saya belum sampai sempat nanya sih Bu, belum sempat nanya-nanya karena kemarin sekedar baru lewat, terus ngeliat kayak ada pedagang elektronik kayak bapak-bapak kakek-kakek gitu. Cuma saya nggak sempat nanya sih, cuma mungkin hari Minggu coba saya tanyain lagi, kulik lagi. Oke, jadi ada 3 calon. Yang pertama seorang nenek dengan 2 cucu yang dicari oleh Fabian. Kemudian Zaki, Dimas Zaki tadi di daerah mana Zaki? Deplu, Bu. Deplu, Jakarta Selatan. Deplu, Jakarta Selatan, Mampang. Bukan. Itu di mana Yan? Di ini. Deplu, Di Petukangan Petukangan Selatan. Petukangan Selatan. Ya. Oh, Petukangan. Oke, kalau Anjas di daerah Sama mana, Bu, Jas? kurang lebih sama, Petukangan Jakarta Selatan juga. Oke, berarti yang dari info dari Anjas Iya, belum belum lengkap lengkap, ya? soalnya belum sempat nanya-nanya, ngulik-ngulik lagi sih Bu, baru sekedar ngeliat doang. Oke, kalau dari 3 contoh ini yang Dimas sampaikan, Dimas tadi kan belum jelas tuh ya, apakah dia punya keluarga atau enggak. Baru tahu dia dari Cirebon ya, Dimas ya? Iya, keluarganya ada di kampungnya. Saya lupa di mana gitu kampungnya. Pokoknya ada di rekaman saya, nanti saya coba dengerin lagi rekaman suaranya. Dia itu pokoknya sama teman-temannya itu dia ke sini bakal ya nyari kerjaan, sisanya keluarganya di kampung semua. Jadi dia di sini cuman ngekos sama teman-temannya. Kos-kosannya itu ada di dekat Cendrawasih. Ya pokoknya di Deplu juga sih, dekat situ. Oke, kalau dari model 3 kandidat ini, menurut teman-teman yang paling cocok untuk dibantu siapa? Ini karena kita yang bertiga ini juga belum kumpul ngelihat bareng-bareng, jadi kayaknya masih belum ada pertimbangan buat milih sih Bu. Karena nguliknya juga belum terlalu dalam juga gitu. Oke, kalau dari sekilas aja kira-kira siapa? Mungkin kalau dari biodata yang jelas ya, yang udah ditangkap mungkin ya dari tempatnya Fabian kayaknya. Karena udah jelas gitu Bu data-datanya. Kemungkinan ke situ mungkin bisa jadi. Oke. Berarti sementara Fabian ya yang datanya sudah lengkap ya. Nah, saya ingin ke kelompok yang lain. Gimana kelompok yang lain? Siapa mau presentasi? Ini Firly, Puji, Siva, Tri, sama Asti. Ini gimana nih? Mau kuliah nggak nih? Kok kameranya nggak nyala, teman-teman? Ibu, saya ada tapi kamera belakang. Kalau kamera belakang terus yang dilihat siapa dong? Anjas sambil belanja, Anjas. Kerja Bu, kerja. Anjas sambil belanja. Kerja Bu. Belanja. Anjas masih di kerjaan, Bu. Oh, kok kayak lagi belanja? Ya, dia kerjanya di kantor percetakan gitu, Bu. Jadinya rada rame. Oh, oke, ya. Oke, ya. Siapa lagi kelompok siapa? Anjas kelompoknya siapa? Anjas mau presentasi dulu kalau Anjas masih kerja.
Anjas kelompok saya Bu tadi udah. Oh, Anjus kelompoknya Fabian. Oh iya, Iya. sorry. Kelompok selanjutnya siapa yang mau presentasi lagi? Syifa, kelompoknya siapa aja, Fa? Aku Asti, Anggi, Pak Haji. Berempat, Ibu. Oke, siapa mau presentasi dari hasil observasinya? Syifa dulu ya. Belum ketemu sih, Bu, kalau kelompok saya. Soalnya belum ketemu. Iya, belum survei. Empat-empatnya belum ada yang survei. Masih apa? Di Gimana maksudnya? Maksudnya keempat kita sih ada beberapa opsi, Bu. Sebentar, Enggak, sebentar. maksudnya kita belum ketemu berempat gitu loh, Bu. Sebentar. Kan karena pandemik ya, jadi tidak harus kumpul berempat. Jadi masing-masing dari Anda bisa mencari kandidat duafa di daerahnya masing-masing atau di sekitar tempat tinggal masing-masing sebagaimana yang Ibu sampaikan minggu lalu. Ya. Nah, karena kita udah 1 minggu nih, udah 7 hari. Nah, dari teman-teman berempat siapa yang sudah melakukan observasi di sekitar tempat tinggal? Kalau dari kelompok saya di lingkungan itu ada tukang tahu, Ibu. Di dekatnya Syifa? Oke. Terus Anggi coba deh ngomong deh yang di sekitaran daerah lu. Kalau di rumah saya itu ada, Bu. Jadi dia tiap pagi, ibu-ibu tiap pagi tuh dia ngambilin barang bekas gitu. Bentar, Bu. Jadi di rumah saya tuh tiap pagi ada ibu-ibu yang suka ngambilin barang bekas gitu-gitu. Kayak botol-botol. Tapi saya belum ngulik juga sih, Bu. Cuman ya itu kayaknya saya bakalan jadiin dia opsi juga. Oke, dari tempatnya Anggi, pemulung ya, perempuan pemulung. Itu usia berapa, Anggi, ibunya? Kurang tahu deh, tapi dia kayaknya usia berapa ya? Udah lumayan tua sih, tapi nggak terlalu. Parubaya ya? Iya. Oke, nah Syifa belum ada gambaran siapa yang akan dipilih kalau di sekitar tempatnya Syifa. Yang tukang tahu tadi gimana? Iya, tukang tahu itu sih, Bu. Jadi kayak dia tuh anaknya tuh nggak bener semua gitu, Bu. Jadi cuma si bapaknya ini yang kerja dan dia jual tahu pun pakai sepeda keliling gitu. Kalau saya sih di tempat saya itu baru itu kayak pemulung, Bu. Ibu, saya sebenarnya juga ada satu lagi sih, Bu. Jadi ada 2. Sebentar. Jadi ini sebentar sebenarnya Anggi, sebentar sayang. Syifa, yang tukang tahu tadi anaknya nggak benernya kenapa, Syifa? Gimana ya, maksudnya mereka tuh udah pada nikah, terus ada yang kuliah, tapi mereka kurang respect sama orang tuanya gitu loh, Bu. Jadi orang tuanya tuh ya ditelantarin. Jadi mereka nyambung, orang tuanya ini nyambung hidup dengan bapaknya jualan tahu gitu. Rumahnya pun maaf banget gubuk gitu, Bu. Jadi kalau di sekitar rumah saya sih saya baru nemuin itu. Oke, itu suami istri kerja semua ya? Si suaminya doang yang jualan tahu ini doang. Oke, kalau gitu istrinya apa kerjanya? Di rumah aja, Bu, kayaknya sih. Setahu saya sih gitu. Oke, ya. Makasih ya. Anggi gimana, Anggi? Yang kedua gimana, Anggi? Kandidat yang kedua, Anggi? Iya, jadi ini masih keluarga sih, Bu. Cuma dia udah tua, kakaknya nenek saya. Tapi dia punya anak, cuman ya gitu sama kayak tadi Syifa itu. Dia tinggal sendiri. Begitu juga ya anaknya kurang respect juga sih. Gitu. Oke, berarti Anggi ada 2 kandidat. Terus dia juga
Kenapa? Dan dia juga lumayan sih kayak punya penyakit juga, jadi begitu. Oke, baik. Kelompoknya Syifa siapa aja, Fa? 2 lagi siapa? Asti sama Pak Saya Aji. Ibu. Saya Ibu Asti. Habis Asti, Di Aji ya? tempat saya ada Mm-mm. eh, Asti, mukanya dikelihatanin dong. Masa ini Ibu. lampunya yang... Di tempat saya ada Asti, ibu-ibu kameranya dikelihatanin. Jadi kelihatan wajahnya Asti. punya anak. Asti, kameranya tolong dikelihatanin ke sini. Nah, ya. Agak dikesenin lagi. Nggak kelihatan itu wajahnya. Cuma apa jidatnya doang. Asti. Asti, kameranya tuh lo di... Bisa nggak, Ti? Oke, silakan, Ti. Ibu. Iya, Ibu. Ya, ya silakan, Ti. Gimana, Ti? Ibu. Ya, Di tempat saya ada. Mm-mm. Di tempat saya ada. Mm-mm. Cuma dia hidupnya sendiri, udah nggak sama suaminya. Dia punya anak banyak, kalau nggak salah 4 apa 5. Terus dia tuh pekerjaannya cuma kayak bisa jahit. Cuma dia kalau ada yang butuh doang, ntar baru ngasih ke dia. Terus rumahnya juga udah parah banget, Bu. Atapnya tuh pakai apa, Bu, namanya? Terpal gitu. Terus anaknya juga yang nomor berapa gitu, ada yang kayak kelainan gitu loh, Ibu. Ibu dengar gak, Bu? Iya, dengar. Kan Ibu menyimak. Emang Ibu kemana? Kan dari tadi Ibu di sini menyimak. Oke, makasih. Iya, Asti. itu Ibu kalau di tempat saya. Oke, makasih Asti. Aji, gimana Aji? Ya Bu, Silakan Aji. ada beberapa sih, tapi yang saya iniin ada nggak jauh sih tetangga dia ditinggal suaminya meninggal kena COVID beberapa waktu yang lalu sih. Ya Allah, kasihan. Ya, dia anak 2 masih kecil-kecil sih. Dan dia Anaknya ngontrak umur sih. berapa? SD kelas 5 sama masih bayi kayaknya. Terus dia punya pekerjaan nggak? Dia bantu-bantu biasanya, misal ada yang bantu-bantu rumah tangga gitu kayaknya. Jadi pekerja rumah tangga masuknya Ji? Ya, bantu-bantu orang, misal ada yang butuh nyuci, ada yang butuh apa gitu, dia bantuin gitu, Bu. Oke, terima kasih Aji. Dari apa yang disampaikan Siva, Aji, Asti, sama siapa tadi? Puji ya? Bukan. Anggi, Bu. Anggi. Anggi, Dari 4 itu kira-kira gambarannya siapa yang mau dibantu? Gambar ini aja sih sepintas kira-kira. Kalau saya sih sebetulnya kayaknya yang tadi yang rumahnya gubuk tadi loh, Bu, banyak. Yang rumahnya gubuk anaknya 4. Yang sudah tua tadi. Yang rumah gubuk itu anaknya 4 ya? Ya. Coba siapa tadi? Anggi apa Siva tadi? Sipa deh kayaknya, Sipa. Oh, Siva. Enggak, yang anaknya 4 tadi, bukan Siva. Asti. Iya. Asti, Iya, Asti. Bu. Yang anaknya ada kelainan gitu. Iya. Anaknya yang pertama umur berapa? Ini agak sulit nih, agak berat nih menentukan. Kalau yang Asti tadi kan anaknya ada 4. Anak yang pertama umur berapa, Ti? Anak yang pertama kalau nggak salah seumuran saya, Ibu. Pernah satu SMP sama saya. Itu doang yang sekolah, yang lainnya nggak sekolah karena nggak ada biaya untuk nyekolahin anak-anaknya. Terus yang nomor ketiga kalau nggak salah Ibu, itu yang kelainan dia. Kelainan apa? Kelainan apa, Ti?
Down syndrome maksudnya? Kayak gangguan jiwa gitu loh Bu, kayak Down syndrome. bukan kayak kalau kata saya sih kayak nggak gila tapi kayak aneh gitu loh Bu. Autis. Oke, gini, berarti sudah ada 5 calon ya, ada 5 calon di kelompok 2. Ini mohon sungguh-sungguh didata, sungguh-sungguh diperhatikan dari kandidat tersebut kira-kira nanti dipilih siapa dengan pertimbangan apa. Jadi tadi ada 5 kandidat ya, ada 5 kandidat. Yang disampaikan Aji juga menarik ya, karena kan suaminya meninggal karena COVID dan dia punya anak bayi gitu, dan dia sekarang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Nah, kalau dia kerja sebagai pekerja rumah tangga, anaknya yang ngurusin siapa Ji? Anaknya yang bayi? Kan dia tinggalnya di kontrakan Bu, jadi kalau misalnya dia kerja dititipin di tangga kontrakannya gitu Bu. Oke, anaknya yang pertama umur berapa Ji? Kelas 5 SD Bu. Kelas 5 SD, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oke, laki-laki. Anaknya yang kedua? Anaknya yang kedua laki-laki juga Bu. Laki-laki juga, oke. Berarti kita ada 5 kandidat. Nanti teman-teman sungguh-sungguh ya, masing-masing dari Anda yang akan mengusulkan calonnya, calon duafanya, itu mohon sungguh-sungguh mendata betul tentang keluarga tersebut, tentang keluarga duafa tersebut, sehingga nanti ketika memilih itu sungguh-sungguh tepat sasaran. Dan ini juga berlaku pada kelompoknya Anjas, Dimas ya, dan Fabian ya. Oke, Bu. selanjutnya kelompok yang ketiga, kelompoknya Puji ya. Iya, Bu. Puji, Firly sama siapa? Sama Tri Intan. Oke, silakan Puji. Kalau di dekat rumah saya sih ada, Bu, masih saudara, tante saya, janda. Dia masih ngebiayain 1 anak sih, 1 anak lagi. Sama ada juga tetangga, dia ditinggal sama suaminya, tapi masih ngehidupin 1 anak, terus masih bareng-bareng sama keluarganya, kayak sama ibunya, sama adik-adiknya. Itu sih Bu, ada 2. Ada 2 option kalau dari saya. Oke, makasih. Tri ya, nanti habis Tri, Firly. Ya, kalau aku ada tetangga, dia nggak punya rumah, jadi dia tinggal di rumah kosong gitu, gelap-gelapan. Terus dia suka ngambil kayak tanaman liar gitu di pinggir got, katanya buat sayuran gitu. Anaknya ada 2, masih kecil-kecil. Yang paling kecil tuh bayi, Bu. Terus bapaknya kerja, tapi kerjanya serabutan gitu. Oke. Anaknya yang paling besar umur berapa? Berapa ya? Belum TK sih. Kalau anaknya yang kecil? 5 tahunan. Yang masih. Oke, kalau anaknya yang kecil masih bayi. Masih berapa bulan. Oke, makasih. Firly, gimana Firly? Di dekat rumah saya belum nemu yang duafa. Firly, kameranya boleh dia nyalakan ke wajahnya nggak, Firly? Di rumah saya belum ada. Nah, gitu dong. Masa kita ngeliat laptop? Ya, gimana, Li? Di rumah saya belum ada yang duafa sih, belum nemu. Waduh, berarti kamu tinggal elit nih di Pondok Indah ya? Rumah. Belum nemu bener-bener yang kayak susah banget gitu, Bu. Jadi gini Firly, yang dicari itu paling enggak radiusnya itu ada 100 KK di sekitar kita. 100 KK itu bisa untuk 1 desa, ya. Dalam situasi COVID seperti ini bisa jadi di kompleks kita walaupun rumahnya permanen tapi karena dia kena COVID kemudian dia di PHK, bisa jadi dia jatuh miskin gitu. Jadi memang sensitivitasnya kita diasah sungguh-sungguh untuk menemukan duafa. Gitu Firly. Jadi jangan melihat dari rumahnya permanen atau tidak gitu loh. Karena situasi COVID kayak gini tuh segala sesuatu bisa mungkin terjadi. Ya, Firly ya.
Nah, teman-teman, saya akan sharing bahan ya. Ini penting sekali, teman-teman boleh screenshot dan dipelajari. Ini adalah yang biasa saya pakai untuk menentukan duafa. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya? Nah, yang sebelah kiri itu adalah indikator miskin menurut BPS. Ya, ini indikator 14 indikator miskin menurut BPS. Ada bangunan kurang dari 8 meter persegi per orang. Kemudian lantai tanahnya bambu, kayu, jadi inilah tanah ya lantainya. Dindingnya itu dari bambu atau dari rumbia atau kayu. Tidak punya WC, tidak ada listrik, sumber air minum bersihnya itu nggak punya, bahan bakarnya itu masaknya pakai kayu, minyak tanah atau arang, nggak pernah makan daging, susu, dan ayam. Jadi beda lah sama Anggi, Siva, dan Intan yang tiap hari makan ayam, misalnya begitu. Atau misalnya beda juga dengan Puji, Aji, dan Firly yang makanan sampingannya itu adalah jus gitu kan setelah makan. Nah, dia nggak pernah makan itu karena itu semua adalah yang mewah, misalnya begitu ya. Terus nggak pernah nih beli baju, ya nggak pernah beli baju. Misalnya beda nih ya sama Dimas, Rabian yang aduh ada merek baru terus beli. Nah, ini duafa ini nggak pernah, bahkan setahun sekali itu mungkin hanya 1 kali beli baju. Kemudian dia bisa makan itu ya rata-rata sehari itu hanya 2 kali maksimal. Bahkan dia bisa jadi nggak makan. Nggak punya biaya untuk berobat. Nggak punya pendidikan, jadi pendidikan itu rendah, bahkan buta huruf. Penghasilannya itu rata-rata 600.000 per bulan. Ya. Wah, ini kayaknya uang jajannya Asti aja nih 600.000 ya, Ti ya. Uang jajan seminggu misalnya begitu ya. Nah, kemudian nggak punya tabungan dan nggak punya barang yang bisa dijual. Beda nih sama Anjas yang punya motor misalnya atau punya mobil, kira-kira begitu. Nah, ini duafanya nggak punya itu. Dan nggak punya emas misalnya. Bukan Mas Dimas ya, emas beneran. Jadi Dimas jangan GR dulu Mas. Ini nggak punya emas. Jadi nggak punya sesuatu yang untuk dijual, kira-kira begitu. Itu indikator menurut BPS. Tetapi teman-teman, indikator menurut BPS selama pengalaman saya mengampu mata kuliah kemuhammadian ini tidak selalu applicable di masyarakat. Ada orang yang punya rumah permanen karena itu rumah warisan, tapi dia miskin banget. Karena satu rumah itu diisi 5 kakak misalnya. Jadi 5 kakak beradiknya itu semua tinggal di situ, anak cucunya misalnya. Jadi miskin. Jadi memang 14 indikator miskin menurut BPS tidak selalu applicable. Banyak orang yang punya motor tapi miskin. Ya, jadi itu juga perlu diperhatikan. Mari kita lihat indikator feminis untuk teologi Al-Ma'un yang sudah saya kembangkan. Ini saya yang mengembangkan sendiri. Mungkin dosen lain tidak begini, tapi saya mengembangkan isu ini. Yang pertama, pencari nafkahnya itu perempuan. Ya, kenapa kita memilih perempuan? Karena sebenarnya banyak sekali kepala keluarga itu dalam artiannya undang-undang ya, seorang pencari nafkah itu adalah perempuan, tetapi dia tidak terdata karena dia perempuan dan kemudian mereka jauh dari akses dan sumber daya ekonomi. Jadi kalau ada bantuan COVID, ada bantuan bantuan dana itu dia seringkali nggak dapat karena dia berjenis kelamin perempuan. Maka indikator yang kita pilih adalah indikator perempuan. Kemudian dia nggak punya suami. Misalnya ada suaminya tetapi suaminya nggak bekerja karena sakit menahun, itu juga bisa. Kemudian pernikahan mereka itu terjadi di bawah usia 19 tahun. Misalnya mereka nikah usia 16 tahun, 15 tahun itu penting ya. Kemudian ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, termasuk dia menjadi korban perkosaan dan lain sebagainya. Ada kekerasan seksual, dia menjadi korban kekerasan di wilayah publik. Ini juga menjadi indikator kita. Ada angka kematian ibu, misalnya di rumah itu ada yang meninggal karena melahirkan. Ada angka kematian bayi atau anak karena nggak punya biaya untuk berobat, maka ada yang meninggal, gitu. Kemudian jumlah anak di bawah usia 12 tahun itu ada berapa? Ada berapa jumlah kakak dalam rumah misalnya.
Itu juga misalnya jumlah kakak dalam rumah itu lebih dari 1. Ada orang yang disabilitas, bukan cacat ya teman-teman, tapi disabilitas. Ada orang lanjut usia, kemudian jumlah orang di bawah 18 tahun ada nggak di rumah itu. Kemudian minoritas agama, ada nggak orang yang minoritas agama di daerah itu. Nggak punya kartu BPJS, dia punya hutang, dan dia punya sakit menahun. Jadi sakit lama yang sulit disembuhkan. Ini adalah indikator-indikator yang memudahkan teman-teman nanti ketika memilih duafa di daerah teman-teman. Ini bisa menjadi rujukan untuk menentukan dari 5 kandidat, 3 kandidat, atau 4 kandidat miskin duafa. Sehingga yang nanti dibantu oleh teman-teman benar-benar yang membutuhkan ini. Ya, benar-benar yang membutuhkan ini. Ini adalah indikator yang applicable. Yang sebelah kanan ini indikator yang applicable yang tepat lah kira-kira gitu. Tepat ya, dipakai untuk keluarga duafa yang akan kita bantu. Begitu. Sampai sini teman-teman jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Yang lain? Sama Bu, belum ada. Oke. Kalau belum ada, filenya Ibu tutup. Nah, dari indikator tadi kebayang nggak kira-kira? Dari indikator tadi kebayang nggak kira-kira? Ya, Bu. Bayang ya. Nah, jadi nanti dari Kebayang, indikator Ibu. itu, nanti dari indikator itu mohon dilihat dari teman-teman kira-kira mau pilih yang mana gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah ditentukan duafanya dari indikator tadi siapa, teman-teman akan membuat proposal. Proposalnya itu berbasis dari kebutuhannya duafa tadi. Duafanya tadi kira-kira mau apa? Misalnya si A nih, dia itu sebenarnya sebagai buruh cuci baju keliling. Maka yang dibutuhkan oleh dia adalah apa misalnya? Bikin usaha laundry. Kenapa bikin usaha laundry? Karena supaya dia bisa tetap menjaga anaknya di rumah, supaya anaknya nggak dititipin di tetangga, tapi dia masih tetap bisa bekerja. Atau misalnya, oh enggak, duafa ini bisa masak. Dia itu tukang masak di rumah orang. Oke, kalau gitu dibikinin warung aja deh. Ya, jadi nanti dibeliin kompor, dibeliin gas, dibeliin apa tuh? Dibeliin panci, dibeliin kulkas, supaya dia bisa bikin warung di rumahnya. Jadi dia nggak perlu keliling lagi, misalnya dagang nasi uduk atau keliling masak di tempat orang, tetapi di rumahnya ada ibunya yang udah tua, ada anaknya yang masih kecil, misalnya begitu. Nah, indikator-indikator itu membantu teman-teman untuk memutuskan siapa duafa yang akan dibantu. Kebayang teman-teman? Iya Bu, bayang. Bayang ya? Kebayang, Ibu. Bayang, Bu. Nah, karena waktu kita agak mepet, ini sudah pertemuan ketiga, ya, sudah pertemuan ketiga karena waktunya agak mepet. Nanti update perkembangan tentang duafa, siapa yang mau dibantu dan list ya. Jadi nanti Aji akan buat kenapa memilih kandidat menurut Aji siapa. Kemudian Syifa nanti akan membuat narasi kandidat menurut Syifa siapa, Dimas siapa, dan semuanya begitu. Setiap kelompok itu membuat masing-masing membuat profil duafa selengkap mungkin ya. Jadi tugasnya begitu, nanti dikirim di grup WhatsApp. Setiap orang akan membuat profil duafa selengkap mungkin, lalu nanti didiskusikan kira-kira siapa yang mau dipilih berdasarkan keputusan dari tiap orang di kelompok tersebut. Nanti kita bahas di grup saja gitu. Lalu sudah mulai membuat draft proposal. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas Bu. Jelas, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau nggak ada, Ibu yang tanya. Ibu yang tanya ya.
Teman-teman boleh berdiskusi di grup WhatsApp untuk menindaklanjuti duafa mana yang akan dipilih. Teman-teman juga nanti saya terbuka aja, kalau nggak mau diskusi di grup juga nggak apa-apa. Jadi dibuat nyaman saja. Lalu nanti dalam waktu 1 minggu ini kita sudah menentukan kandidat dari duafa mana yang kita pilih. Lalu kita sudah mau menyusun draft proposal. Jadi nanti draft proposalnya kita buat. Jadi proposalnya itu berbasis kebutuhannya duafa ya. Kebutuhannya duafa. Nanti kalau sudah ditentukan duafanya siapa, baru teman-teman bisa melakukan kunjungan ke duafa tersebut gitu. Dan kayak seperti membuat ini ya, kesepakatan lah kira-kira kalau misalnya saya ngebantu atau bagaimana, ibu mau dibantu apa atau dan sebagainya gitu. Ini tahapan selanjutnya nanti akan kita diskusikan. Tetapi yang terpenting adalah membuat profil duafa selengkap mungkin. Begitu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sama. Iya, Ibu. Jangan lupa yang di e-learning juga diisi dan kita bisa melanjutkan diskusi melalui WhatsApp group. Pokoknya kalau kelas mau ditutup Dimas langsung bahagia, langsung happy dia. Enggak juga, Bu. Enggak juga kok. Oke, baik. Marilah kita tutup kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aji sama Fabian lebih keras lagi suara alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Selamat bekerja kembali untuk menyelesaikan duafanya. Kita bisa lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih ya. Saya tutup Zoom-nya. Billahi fasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di e-learning ya. Iya, Bu, nggak lupa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.